Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Hakim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Hingga pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, masih diberikan hidayah untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah dan hadir majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan dicatat Allah sebagai ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini temanya adalah salat dalam perjalanan. Agama Islam agama yang menganjurkan untuk kita menyebar di muka bumi, tidak diam di tempat. Salah satu dari rukun Islam yang 5, berangkat ibadah haji. Jadi enggak ada satupun agama di dunia ini yang mewajibkan perjalanan kecuali agama Islam, ya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah dilaksanakan salat, kata Allah, menyebarlah di muka bumi, carilah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i di dalam syairnya mengatakan, wasafir fafil asfari khamsu fawaidi. Lakukanlah perjalanan, karena dalam perjalanan itu ada 5 faedahnya. Tafarruju hammin waqtisabu ma'isyatin. Menghilangkan kesusahan. Kalau kita lagi susah-susah, refreshing, ya. Waqtisabu ma'isyatin, kita dapat mata pencaharian yang baru kalau keluar. Bisa berbisnis, bisa berdagang, ya. Ngelihat produk baru, ngelihat peluang baru. Wa ilmun, dapat ilmu baru. Wa adabun, dan mengenal peradaban. Wa suhbatu majidi, dapat teman yang baru. Jadi ada 5 faedah kata Imam Syafi'i kalau kita melakukan perjalanan, ya, refreshing, ya, kita bisa menghilangkan kesusahan. Kalau lagi bosan-bosan gitu kan, lakukan perjalanan, ya. Kemudian iktisabu ma'isyah, kita akan dapat peluang bisnis yang baru, peluang mencari nafkah yang baru. Ilmu, kita mengenal ilmu, ya. Orang yang merasa benar sendiri itu karena dia belum melakukan perjalanan. Coba lakukan perjalanan, ya. Kalau udah lakukan perjalanan, kita melihat, oh ternyata gak semua seperti ini, gitu kan. Gak semua cara berpikir seperti ini juga, gitu kan. Gak semua yang dijalankan orang seperti ini juga. Jadi dia akan lebih terbuka, ya, akan lebih terbuka. Dulu waktu saya di Madinah, Arab Saudi, mazhabnya Hambali, ya. Cara ibadah mazhab Hambali. Saat saya di Maroko, mazhabnya Maliki. Di Indonesia mazhabnya Syafi'i. Waktu saya berdakwah ke Amerika, mazhabnya Hanafi di sana. Lebih terbuka. Oh, ada perbedaan, ya. Sehingga kita menjadi terbuka, ya. Enggak merasa, oh, yang saya lakukan inilah yang benar. Nah, itu orang yang belum berjalan kemana-mana. Belum berjalan kemana-mana, ya. Cara berpikir manusia enggak sama. Mazhab Hanafi, logika yang lebih banyak dipakai. Mazhab Maliki, maslahat yang lebih dia utamakan. Mazhab Syafi'i, hati-hati yang lebih diutamakan. Mazhab Hambali, sunnah yang dia utamakan.
Bukan berarti yang lain nggak mengenal sunnah, tapi mazhab Hambali sunnah walaupun dhaif aneh amalkan. Itu mazhab Hambali, ya. Kadang-kadang dia lebih mengutamakan hadis dhaif dibandingkan logika. Itu mazhab Hambali. Nah, itu kelebihan masing-masing mazhab. Cara berpikir kecondongan nggak sama antara mazhab. Jadi perlu kita melakukan perjalanan. Makanya Islam sangat perhatian sekali dan banyak kemudahan yang diberikan orang yang dalam perjalanan. Yang pertama, ya, sholat Jumatnya nggak wajib kalau dalam perjalanan. Yang kedua, puasa Ramadan juga nggak wajib kalau nggak bisa puasa, gitu kan? Nanti diqadha di hari yang lain. Yang ketiga, ya, dia boleh sholat dia boleh tidak mencopot sepatu saat berwudu, ya, yaitu mengusap sepatu. Yang keempat, ya, keringanan bagi orang yang musafir, tidak wajib sholat berjamaah, ya. Yang kelima, bagi orang yang musafir juga boleh menjamak, ya. Yang keenam, boleh mengqasar. Nah, ini saya sebutkan dua, jamak dan qasar. Tidak setiap kali kita musafir boleh jamak terus, ya, boleh qasar terus. Boleh orang menjamak tanpa mengqasar, boleh mengqasar tanpa menjamak. Jadi itu dua bab yang berbeda sebenarnya. Dua bab yang berbeda. Jadi di sini jadi ada banyak, ada boleh tayamum, itu juga dalam musafir juga, ya. Sebab turunnya ayat tayamum adalah saat Nabi melakukan perjalanan yang mana kalau orang dalam perjalanan dulu di Arab susah mencari air sehingga disyariatkan tayamum. Sholat di atas kendaraan itu juga musafir juga, ya. Jadi banyak sekali keringanan yang diberikan kepada orang yang musafir. Salatul musafir, berkata pengarang kitab Al-Fiqhul Manhaji, yaitu 3 orang guru besar dalam ilmu fikih, yaitu di Syria atau di Damaskus. Al-qasru wal jam'u, mengqasar dan menjamak. Qasar itu meringkas solat yang 4 jadi 2. Itu namanya qasar. Qasar itu memendekkan. Yang tadinya dilaksanakan 4 boleh dilaksanakan 2. Boleh dilaksanakan 2. Adapun jamak itu menggabungkan. Jamak itu menggabungkan 2 solat dalam satu waktu. Sholat zuhur dan asar dilaksanakan di waktu zuhur, atau zuhur dan asar dilaksanakan di waktu asar. Maghrib dan isya digabungkan waktunya di waktu maghrib, atau digabungkan di waktunya di waktu isya. Itu namanya qasar dan jamak. Jadi bedakan antara qasar dan jamak. Seringkali orang salah dalam memahami dua istilah ini. Jadi qasar itu memendekkan. Qasar artinya pendek, ya. Memendekkan solat yang 4 menjadi 2 setengahnya, ya. Jadi kita solat zuhur yang harusnya 4 boleh 2, asar 4 boleh 2, isya 4 boleh 2. Adapun jamak menggabungkan 2 solat dalam satu waktu, yaitu zuhur dan asar di waktu zuhur atau di waktu asar. Kalau di waktu zuhur itu namanya jamak takdim. Takdim itu mendahulukan, memajukan, ya. Kalau di waktu asar dilaksanakannya, maka itu jamak takhir, yaitu menggabungkan dan mengakhirkan, mengundurkan waktu. Begitu juga maghrib dan isya bisa dilaksanakan di waktu maghrib, itu namanya jamak takdim, ya, menggabungkan dan memajukan waktunya. Kalau di waktu isya dilaksanakannya maghrib dan isya di waktu isya, maka itu namanya jamak takhir. Qasar harus dalam perjalanan, tapi kalau jamak tidak harus dalam perjalanan. Jadi bedakan antara qasar dan jamak. Qasar harus dalam perjalanan, tapi kalau jamak tidak harus dalam perjalanan. Orang yang sakit boleh menjamak, tapi enggak boleh mengqasar. Boleh menggabungkan 2 solat dalam satu waktu. Orang yang sakit tapi tidak boleh mengqasar karena dia tidak musafir. Kalau qasar khusus untuk orang dalam perjalanan. Tapi kalau jamak tidak harus dalam perjalanan, yaitu di saat ada uzur yang gak memungkinkan dia sholat tepat waktu, termasuk sakit dan dalam perjalanan juga. Jadi jamak lebih longgar dibandingkan qasar. Jamak lebih longgar dibandingkan qasar. Misalnya kita melakukan perjalanan dari sini ke Surabaya, mau berangkat ke bandara. Nanti khawatir di bandara kita gak sempat sholat, silakan dijamak di rumah, tapi 4-4, gak boleh 2-2, karena kita belum dalam perjalanan.
Tapi karena kita sudah ada uzurnya, karena kita melakukan perjalanan, mungkin dari sini ke bandara kita akan disibukkan oleh ngurus tiket, ngurus boarding gitu kan ya. Jadi sehingga kita kita khawatir kelupaan sholat. Maka kita boleh jamak ya, zuhur dan asar dilaksanakan di waktu zuhur kita majukan, tapi 4-4. Kenapa? Karena belum dalam perjalanan. Tapi kalau udah dalam perjalanan baru boleh 2-2 ya. Jadi jamak lebih longgar dibandingkan qasar. Boleh, kadang-kadang boleh jamak tapi tidak boleh qasar ya. Tapi kalau boleh qasar pasti boleh jamak ya. Karena salah satu sebab jamak adalah dalam perjalanan ya. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak pernah menjadikan urusan agama kalian sulit. Jadi enggak pernah ada kesulitan. Makanya di dalam ilmu fikih ada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan diberikan kemudahan. Setiap kesulitan, tapi sulit bukan berarti sembarang sulit. Sulit yang menyebabkan kita kesusahan yang sangat. Ya, bukan sekedar sulit aja. Kita sholat subuh ke masjid sulit, Pak ya. Ya, harus bangun ya. Tapi ini enggak sangat sulitnya, bisa diatasi. Sulit yang di sini sulit yang enggak bisa diatasi. Itu namanya al-masyaqqah. Ya, jadi enggak sembarang sulit, ya, enggak sembarang sulit. Sulit yang enggak bisa diatasin lagi. Kalau bisa diatasin, atasin dulu. Tapi kalau enggak bisa diatasin lagi, ya baru kita menggunakan rukhsah. Al-masyaqqah, kesulitan diberikan kemudahan. Di dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ya, yassiru wa la tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit ya. Nabi dalam hadis juga bersabda, kata Rasulullah, aku tidak diberikan pilihan melainkan aku memilih yang lebih mudah kalau dua-duanya dibolehkan. Jadi kalau dua-duanya dibolehkan, maka saya pilih yang mudah. Tapi kalau salah satu enggak boleh, saya pilih yang boleh, gitu kan. Jadi bukan berarti kalau ada yang boleh, ya ada yang boleh dan yang enggak boleh kita pilih yang enggak boleh, bukan ya. Jadi tidak ada dua pilihan yang sama-sama dibolehkan, melainkan aku memilih yang mudah. Kaifa takunu salatul musafir? Bagaimana orang yang melakukan perjalanan melaksanakan salat? Rakhasallahu al-musafir fi salatihi rukhsatain. Ada dua kemudahan, ada dua keringanan yang diberikan oleh orang yang musafir. Awwalahuma ikhtisar fi kammiyatir raka'at wa yusamma qasran, yaitu memendekkan jumlah rakaat salat yang dari 4 menjadi 2, itu dinamakan dengan qasar. Ats-tsaniyah, keringanan yang kedua, dhammu salataini ila ba'dihima fil ada, yaitu menggabungkan dua salat dalam satu waktu pelaksanaan. Liyaktubal musafir awsa' waqtin mumkin minal faragh, supaya orang yang melaksanakan dalam perjalanan dia punya waktu yang longgar ya. Karena kadang-kadang kita melakukan perjalanan kan kita enggak tahu kapan nyampainya ya. Kapan nyampainya, kapan kita sempat melaksanakan sholatnya, maka kita boleh kita jamak, boleh dijamak. Kalau di pesawat, mungkin di pesawat agak susah ya, maka kita bisa majukan waktunya. Jadi kita laksanakan sholat zuhur asar di waktu zuhur sebelum kita berangkat naik pesawat, gitu kan? Karena mungkin di saat pesawat mungkin nggak tahu kapan nyampe pesawatnya, gitu kan? Pas turun juga mungkin kita nggak sempat melaksanakan sholat, maka kita boleh dijamak takdim atau nanti dijamak takhir kalau jamak takdim nggak memungkinkan. Jadi itu kemudahan yang diberikan Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis ya. Awalan al-qasar. Yang pertama adalah keringanan pertama bagi orang yang musafir adalah mengqasar salat, yaitu meringkas atau memendekkan salat yang 4 menjadi 2. Huwa an tu'adda salatul rubaiyah, yaitu salat yang 4 rakaat dilaksanakan kadzuhri wal asr, yaitu salat zuhur, salat asar dan salat isya, rak'ataini badalan min 4, dilaksanakan 2 rakaat diringankan dari 4 rakaat. Wal asal fi masyru'iyatil qasar, dalil bahwa dibolehkan qasar adalah di dalam Al-Qur'an. Dalilnya qasar adanya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
di surah An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi, kalau kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, maka tidak ada dosa kalau kalian mengqasar salat, meringkas salat yang 4 menjadi 2. Perhatikan ayatnya. Inilah yang menyebabkan ulama beda pendapat di sini. Karena ayatnya enggak menyebutkan perjalanan berapa jauh. Wa idza darabtum fil ardi, kalau kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi, enggak disebutkan berapa jaraknya. Makanya ada ulama yang tidak memberikan batasan. Pokoknya selama itu perjalanan boleh, gitu kan? Tapi mazhab Syafi'i lagi-lagi mazhab yang paling susah memang. Ya. Dia batasin 85 km. Ya. Kenapa? Karena ada beberapa hadis yang menyebutkan jarak tertentu, ya. Seperti hadis la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafir fawqa thalathin illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi perempuan yang melakukan perjalanan, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, melakukan perjalanan 3 malam. Nah, berarti perjalanan jauh itu 3 malam. Itu mazhab Syafi'i. 3 malam kalau naik onta kira-kira 85 km. Gitu kan? Itu dalil mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i selalu hati-hati karena hadis ini menyebutkan melakukan perjalanan 3 malam berarti baru dianggap perjalanan kalau 3 malam. Kalau 3 malam. Dicoba naik onta 85 km kira-kira, ya. Itulah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu selalu mazhab yang hati-hati sekali. Wah, ini ada catatan perjalanan 3 malam, ya. Berarti 3 malam itu baru dianggap perjalanan, ya. Kalau kita naik onta maka kira-kira 85 km baru nyampe baru 3 malam, gitu kan. Itu mazhab Syafi'i, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan enggak ada jaraknya, ada beda-beda pendapat ulama terkait dengan jarak, ya. Kenapa? Karena itu tadi, ya. Jadi ayatnya tidak menyebutkan jarak. Wa idza darabtum fil ardi, kalau kalian melakukan perjalanan, ya, falaisa 'alaikum junahun, tidak ada dosa, tidak ada dosa. Berarti boleh enggak qasar? Boleh, ya. Boleh enggak qasar? Boleh qasar, ya. Yang enggak boleh itu benci qasar, enggak boleh. Enggak suka qasar itu yang enggak boleh, ya. Kenapa? Karena apapun yang sudah dilakukan oleh Rasulullah tidak boleh dibenci sama sekali. Enggak boleh dibenci apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang benci sunnahku maka bukan golongan aku. Karena Nabi pernah mengqasar, maka enggak boleh kita benci sama qasar. Aneh enggak mau qasar. Aneh enggak mau jama'. Aneh enggak mau poligami. Enggak boleh juga, ya. Apapun yang dilakukan Rasul enggak boleh dibenci, ya. Adapun inti enggak sanggup ya enggak apa-apa, ya. Rawa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim wa ghairuhu dan lain-lain, an Ya'la bin Umayyah qala qultu li Umar bin Khattab, aku pernah bertanya kepada Umar. Kata Ya'la bin Umayyah, ya, salah satu dari kalangan tabi'in, ya, qala qultu li Umar bin Khattab, aku pernah bertanya kepada Umar, laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Ayat tadi ada sambungannya. Jika kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi, maka tidak ada dosa atas kalian untuk mengqasar salat kalau kalian khawatir diserang musuh. Ya, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, kalau kalian khawatir diserang orang-orang kafir. Di sini ayatnya sedikit ada syarat di sini, ya. Kalau khawatir diserang orang-orang kafir. Faqad aminan nas. Muridnya Umar bin Khattab bertanya, gimana sekarang? Sekarang kan kita sudah aman, enggak khawatir lagi diserang oleh musuh atau oleh orang kafir. Di mana-mana kita salat enggak akan khawatir diserang oleh orang kafir, ya. Saya pernah di bandara di Amerika, ya. Saya salat di bandara. Enggak ada masalah, enggak ada yang nyerang sama sekali, ya. Bahkan salat deh. Orang malah digituin, Pak, ya. Saya sholat di ruang tunggu, Pak. Di ruang tunggu sebelum masuk pesawat, Pak. Jadi enggak diapresiasi gitu kan, artinya tidak akan diserang sama musuh sama sekali. Faqad aminan nas, orang sekarang udah aman. Jadi kita enggak khawatir lagi. Faqala, dijawab oleh Umar,
Ajibtu mimma ajibta minhu. Aku dulu pernah mempertanyakan yang itu kepada Rasulullah. Fasa'altu Rasulullah, lalu aku tanyakan kepada Rasulullah an dzalika faqala sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Itu sedekah dari Allah, terima aja. Ya, terima aja. Artinya dulu awalnya sebabnya adalah karena khawatir diserang musuh. Tapi kalau sudah disyariatkan menjadi boleh buat kita. Jadi kalau melakukan perjalanan, ya silakan ente mengqashar salat walaupun tidak khawatir diserang musuh. Wa hadza yadullu ala anna qasra shalah laisa khassan bihalatil khauf. Jadi orang mengqashar salat bukan karena khawatir diserang musuh lagi sekarang, tapi karena disyariatkan bagi orang yang melakukan perjalanan jauh. Wala budda li sihhatil qasr min mura'ati syurutit taliyah. Syarat orang boleh mengqashar adalah sebagai berikut. Pertama, an tata'allaq bi dhimmatihi fis safar wa yu'addiha aidan fis safar. Dilaksanakan dalam perjalanan, enggak boleh dilaksanakan di rumah karena belum dalam perjalanan. Karena ayatnya tadi kalau kalian melakukan perjalanan. Jadi kalau belum melakukan perjalanan belum boleh. Syarat yang kedua, ayatajawaz sural balad allati yusafir minha au yatajawaz umranaha illam yakun laha sur. Sudah melewati negeri tempat dia tinggal atau sudah melewati rumah-rumah tempat dia tinggal. Ya, sekarang rumah-rumah terus ya, sampai ke bandara pun rumah semua ya. Kalau dulu kan kalau kota Mekah, keluar dari kota Mekah ada yang ditinggalkan rumah udah nggak ada lagi, gitu kan. Nah ini ya kira-kira udah di luar kota. Kalau belum di luar kota belum boleh kita mengqashar salat. Jadi sudah melewatin kotanya atau negerinya atau perkampungannya yang kira-kira udah nggak kelihatan rumah lagi, dulu seperti itu ya. Itu syarat yang kedua. Jadi artinya tadi udah saya sebutkan, mengqashar nggak boleh di rumah karena masih di rumah ya, termasuk masih di Tangerang Selatan belum boleh ya. Jadi nanti kalau udah di luar Tangerang Selatan ya baru boleh ya. Yang ketiga, alla yanwiyal musafir iqamata arba'ati ayyam ghaira yaumid dukhul war ruju' fil makan alladhi yusafir ilaih. Tidak berniat tinggal di tempat dia melaksanakan sholat lebih dari 4 hari. Ya. Jadi di mana dia sholat itu kira-kira dia enggak berniat tinggal di situ lebih dari 4 hari. Jadi kalau kita berangkat dari sini ke Surabaya, di Surabaya mau seminggu, nyampe di Surabaya udah enggak boleh qashar sholat lagi. Karena sudah berniat tinggal lebih dari 4 hari. Jadi di tempat dia melaksanakan sholat enggak boleh dia niat tinggal lebih dari 4 hari di situ. Tapi kalau kurang dari 4 hari masih boleh. Ya. Berangkat dari sini ke Surabaya, di Surabaya mau 3 hari, ya udah di Surabaya masih boleh qashar. Balik lagi masih boleh qashar karena kita enggak menetap ya. Enggak menetap di satu tempat ya, melainkan kurang dari 4 hari. Yang keempat, alla yaqtadiya bimuqim. Yang mau mengqashar salat enggak boleh dia bermakmum dengan orang yang tidak mengqashar. Karena makmum syaratnya ikut imam sampai selesai ya. Jadi kalau yang imamnya itu 4 rakaat ya, maka kita enggak harus ikut 4 juga. Jadi Ustadz kalau saya mau jamak, saya ikut dengan orang yang enggak mengqashar, ya udah enggak usah diqashar. Tapi salat yang kedua kalau kita laksanakan sendirian silakan diqashar. Zuhurnya 4 rakaat karena kita bermakmum dengan imam yang 4 rakaat. Ya, salat yang keduanya kalau kita salatnya sendirian atau bersama-sama musafir yang lain, maka kita bisa diqashar 2 rakaat. Jadi itu syarat kita mengqashar salat. Yang kedua, jamak. Adapun jamak, dalil terkait dengan jamak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Abbas semoga Allah meridhoinya. Qala kana Rasulullah, adalah Rasulullah yajma' baina salati dhuhri wal asr idza kana ala dhahri ba'irin wa yajma' bainal maghrib wal isya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur dan asar, maghrib dan isya kalau sudah dalam perjalanan dan sudah menunggangin ontanya. Jadi syaratnya harus sudah dalam perjalanan. Wa yanqasim jam'us shalah ila qismain. Jamak salat ada 2 macam. Ya, jamak takdim
bi ayyuqaddimal mutaakhirah ila waqtil ula wa jam'u ta'khirin bi ayyuakhir al mutaqaddima ila waqtis tsaniyah. Jadi jamak ada dua, ada jamak takdim yaitu salat yang kedua dimajukan ke waktu yang pertama, dan jamak takhir salat yang pertama diundurkan di waktu yang kedua. As-salawat allati yujma' bainaha, salat yang dijamak adalah yang pertama ya adalah zuhur dan asar, yang kedua maghrib dan isya. Jadi enggak bisa menjamak subuh ya. Subuh harus tepat waktu. Tapi kalau zuhur dan asar bisa dijamak. Ya, di waktu zuhur atau di waktu asar, maghrib dan isya bisa di waktu maghrib atau di waktu isya. Syurutu jam'it takdim, syarat jamak takdim. Ini syarat jamak takdim. Awalan at-tartib bainahuma. Kalau jamak takdim harus berurut. Zuhur, asar, zuhur dulu baru asar. Ya, itu syarat yang pertama. Kalau jamak takdim dimajukan, ya. Harus didahulukan salat yang pertama. Ya, karena dia urutannya lebih awal, ya. Zuhur asar, zuhur dulu baru asar. Yang kedua, ayyanwiya jam'ats tsaniyah ma'al ula. Di salat yang pertama sudah diniatkan mau menjamak. Jadi di saat salat zuhur sudah diniatkan saya mau menjamak dengan asar. Allah saat takbiratul ihram, Allah langsung dalam hati berniat. Aku berniat salat zuhur dijamak dengan asar. Kalau belum diniatkan mau menjamak, enggak boleh menjamak nanti salat asarnya. Jadi harus diniatkan. Aku berniat salat zuhur dijamak dengan asar. Ya, kalau ikut imam fardu karena Allah. Kalau dikosor sebutkan dikosor juga. Aku berniat salat zuhur dijamak dengan asar dikosor. Berarti 2 rakaat. Ya. Ya, ikut imam fardu karena Allah. Enggak usah disebut dikosor 2 rakaat karena dikosor sudah pasti 2 rakaat. Ya. Enggak usah juga disebutkan jamak takdim. Kalau zuhur dijamak dengan asar, ya Allah sudah tahu karena waktunya zuhur berarti jamak takdim, ya. Jadi kita ringkas aja niatnya. Aku berniat salat zuhur dijamak. Jadi harus disebutkan jamak di salat yang pertama. Syarat yang ketiga, al-mualah bainahuma. Al-mualah harus langsung habis salat yang pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung salat yang kedua. Langsung takbir salat yang kedua, jangan ngobrol lagi. Ya, kecuali hanya hal-hal terkait dengan salat. Misalnya ngajak orang, yuk kita jamak, boleh. Ya, karena ada hubungan dengan salat. Tapi ngobrol ngopi dulu enggak boleh, Pak, ya. Jadi enggak bisa kita jamak lagi kalau udah terputus, ya. Kadang-kadang ada sebagian orang gitu kan, ya, dia habis salat zuhur udah zikir-zikir lama gitu. Oh, saya jamak aja. Enggak bisa lagi karena udah diselang. Udah diselang dengan perbuatan yang lain, ya. Maka enggak boleh lagi kita menjamak. Itu syarat yang ketiga. Syurutu jam'it ta'khir. Yang keempat, ada yang keempat, ya. Rabi'an ayyadu masafaruhu ila talabbusihi bitsaniyah. Ya. Syarat jamak takdim bahwa dia masih dalam perjalanan sampai datang waktu salat yang kedua. Dia masih dalam perjalanan sampai datang waktu salat yang kedua. Jadi kalau mau jamak takdim, salat zuhur dan asar di waktu zuhur. Sampai datang waktu asar masih dalam perjalanan. Kalau sebelum asar udah nyampe di tempat tujuan, udah tidak musafir lagi, maka salat yang kedua harus diulang lagi. Jadi itu syarat yang keempat. Jadi syaratnya yang pertama adalah syarat yang pertama harus berurut. Syarat yang kedua tadi adalah berniat di salat yang pertama untuk menjamak dengan salat yang kedua. Syarat yang ketiga, ya, al-mualah bainahuma, harus langsung, enggak boleh diselang oleh perbuatan atau ucapan apapun kecuali yang ada hubungan dengan salat. Yang keempat adalah tetap dalam perjalanan sampai datang waktu salat yang kedua. Adapun syarat jamak takhir. Syarat jamak takhir awalan, jamak takhir yaitu kita salat zuhur dan asar di waktu asar. Awalan yang pertama ayyanwiya jam'al ula ta'khiran khilala waqtihal asli. Syarat jamak takhir jangan lupa ini. Ini sering orang kelupaan, ya. Saat masuk waktu zuhur, karena zuhurnya mau dilaksanakan di waktu asar, saat masuk waktu zuhur harus niat saya mau menjamak zuhur ke asar. Enggak boleh kita lupa dari salat zuhur, ya. Karena saat itu kita diwajibkan salat zuhur. Ya, jadi harus diniatkan dulu saya mau menjamak zuhur ke asar. Artinya, ya Allah, aku enggak laksanakan sekarang tapi nanti aku mau jamakkan dengan asar. Jadi harus diniatkan di waktu yang pertama, jangan dilewatkan tanpa niat sama sekali, ya.
Mentang-mentang boleh jamak langsung bablas tidur sampai apa? Sampai asar gitu kan. Yang kedua, syarat yang kedua, ayyadu masafaruhu ila ayyafruh minas salataini ma'an. Ya. Saat tiba waktu salat yang kedua masih dalam perjalanan. Jadi enggak bisa kita jamak takhir ya. Ayyadu masafaruhu di sini disebutkan. Ayyadu masafaruhu ila ayyafruh minas salataini ma'an, ya. Dia boleh jamak kalau melaksanakan salat yang kedua ya, itu dia masih dalam perjalanan. Jadi enggak bisa kalau misalnya kita sudah nyampe sebelum asar ya, kita niat jamak dari perjalanan ya, padahal nyampainya jam 3 gitu kan. Asar kan jam 3.30. Kita nyampe di rumah jam 3, enggak bisa jamak takhir ya. Enggak bisa jamak takhir, kenapa? Karena sebelum masuk salat yang kedua kita sudah nyampe di rumah. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah nah ini yang ketiga tidak disyaratkan ya, al-muwalah bainahuma ya. Syarat yang ketiga adalah al-muwalah bainahuma, dilaksanakan secara langsung, artinya tidak boleh diselang oleh perbuatan atau perkataan yang lain. Syurutus safar, kriteria perjalanan yang membolehkan jamak dan qasar. Yang pertama, ayyakuna safar tawilan, perjalanannya jarak jauh, tablugh masafatuhu 81 kilometer. Ya, di sini disebutkan 81 kilometer atau lebih. Fala yu'taddu bis safar alladhi yakunu duna dzalik. Tidak dianggap dia melakukan perjalanan jauh kalau kurang dari 81 kilometer. Tadi sudah saya sebutkan ya, kalimat kilometer enggak ada di dalam hadis, enggak ada dalam Quran ya. Itu hanya ijtihad dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i termasuk mazhab yang paling jauh jaraknya nih. Ya. Kenapa? Karena kehati-hatian, khawatir kita belum boleh menggunakan rukhsah. Ya, maka dijelaskan jaraknya. Apa dalilnya? Rawal Bukhari ta'liqan fi taqsir shalah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, di dalam kitab sahihnya, wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas yaqsurani wa yuftirani fi arba'ati burudin. Ya. Nah, di sini disebutkan tidak pakai kilometer ya, bahwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar mereka mengqasar salat dan tidak berpuasa dalam perjalanan 4 burud. Nah, ini kalimat burud yang ada di masa Rasulullah dulu. Ya, berapa 4 burud? Wahya sittatu asyara farsakhan, yaitu 16 farsakh. Enggak ada kilometer juga. Nah, ini ulama beda-beda dalam mengukur burud dan farsakh ini ya. Wa tusawi, nah ini diterjemahkan atau ditafsirkan oleh Imam Bukhari 81 km takriban ya. Wa mithluhuma yaf'alani tauqifan ay bi ilmin anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam hadis cuma disebutkan perjalanan 4 burud atau 16 farsakh ya. Enggak ada kilometer saat itu, tapi setelah ada kilometer ya diukurlah kira-kira 81 kilometer. Di masa Rasulullah belum ada, di masa sahabat belum ada kilometer ya, kilogram juga belum ada ya. Jadi yang ada cuman burud sama farsakh. Cuman burud dan farsakh itu berapa ukuran persisnya, itu ulama beda-beda pendapat. Syarat yang ketiga, jadi syarat yang pertama adalah perjalanan jauh 81 km. Syarat yang kedua, ayyakuna safar ila jihatin muayyanah maqsuda bidzatiha ya. Perjalanannya ada tujuan. Enggak boleh perjalanan enggak ada tujuan ya. Ngelantur ke sana kemari enggak boleh ya. Jadi perjalanan ada tujuan. Saya mau ke Surabaya, saya mau ke Mekah gitu kan, saya mau ke Amerika gitu kan. Nah, ini ada tujuannya. Jadi enggak boleh yang tanpa tujuan. Karena gimana mau ngukur jaraknya kalau ini enggak ada tujuan. Fala yu'taddu bi safari rajulin ha'im ala wajhi laysat lahu wijhatun muayyanah. Maka tidak boleh menjamak mengqasar bagi mereka yang perjalanannya ngelantur ke sana kemari enggak jelas kemananya ya tujuannya. Wala bisafarin may wa huwa la yadri aina yadhhab bi, ya dia enggak tahu kemana mau pergi. Nah, ini enggak dibolehkan jamak dan qasar. Jadi syaratnya yang kedua adalah perjalanan ada tujuan. Asyartu tsalis, syarat yang ketiga, alla yakunal gharad minas safar al-wusul ila ayyi ma'siyah ya. Perjalanannya bukan tujuan mau melakukan maksiat. Bukan mau melakukan maksiat. Jadi kalau
perjalanan ke Thailand mau main perempuan nggak boleh, ya. Perjalanan ke Amerika mau beli minuman keras nggak boleh, ya. Jadi bukan perjalanan maksiat, ya, yaitu perjalanan mubah. Perjalanan mubah, refreshing yang mubah, ya, boleh, ya. Perjalanan ketaatan seperti ke Mekah mau umroh boleh, ya. Tapi kalau perjalanan maksiat maka nggak boleh menjamak dan mengqasar salat. Jadi ukuran perjalanan yang berhak mendapatkan rukhsah, yang pertama jarak jauh minimal 81 km, yang kedua ada tujuannya, yang ketiga bukan maksiat. Al-jama' bainas salataini fil matar. Nah, ini di sini disebutkan bahwa menjamak salat juga boleh saat hujan. Saat hujan dibolehkan, tapi dulu masjidnya Nabi itu terbuat dari pelepah kurma, ya, atapnya. Sehingga kalau hujan bocor, ya. Itulah hadis yang sering dipakai dulu waktu Covid. Kita nggak sholat berjamaah di masjid, ya. Waktu hujan saja, ya, Nabi bolehkan kita nggak sholat di masjid, apalagi Covid. Padahal dulu masjid memang nggak bisa dipakai kalau hujan, ya. Kalau hujan nggak bisa dipakai karena tertutup pelepah kurma yang air pun bisa masuk, ya. Jadi kalau udah hujan, Nabi langsung perintahkan Bilal, ya, beritahu bahwa sholat di rumah. Sallu fi rihalikum, sholatlah di rumah kalian. Kenapa? Karena masjid nggak bisa dipakai kalau hujan. Karena apa? Hujannya bocor, ya, karena atapnya masjid Nabi itu dari pelepah kurma. Kalau sekarang udah kokoh seperti ini bisa kita sholat, ya, sholat berjamaah. Al-jama' bainas salataini fis safar, ya, fil matar. Saat hujan boleh kita menjamak salat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rawal Bukhari wa Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinah, salat di Madinah sab'an wa thamaniyan, adz-zuhur wal asr wal maghrib wal isya, zada Muslim min ghairi khaufin wala safarin, ya. Bahwa Rasulullah SAW pernah di Madinah menjamak, ya, bahkan sampai 7 hari, ya, menjamak tanpa ada rasa takut, tanpa ada perjalanan, ya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan disebabkan oleh hujan. Wa indal Bukhari, dalam riwayat Bukhari, faqala Ayyub, ahad ruwatil hadis, berkata Ayyub, la'allahu fi lailati matarin, ya, kemungkinan itu di waktu hujan. Jadi di waktu hujan boleh menjamak, ya, termasuk juga di saat orang sakit boleh menjamak juga, ya. Kenapa? Karena hadisnya tadi menyatakan bahwa tanpa ada rasa takut, tanpa ada perjalanan, jamak dibolehkan. Makanya saya tadi sampaikan di awal bahwa jamak itu lebih longgar daripada qasar. Kalau qasar harus dalam perjalanan, tapi kalau jamak tidak harus dalam perjalanan selama ada uzur seperti, ya, atap masjid yang nggak bisa dipakai, gitu kan, ya. Maka boleh kita nggak sholat berjamaah kalau tidak ada jamaahnya. Kalau di rumah ada jamaah, kita berjamaah di rumah, ya. Wala yajuzu jam'uhuma fi waqti tsaniyah li'annahu rubbama qata'al matar fayakunu akhraja shalah an waqtiha bighairi udhrin. Tapi kalau untuk jamak karena hujan itu cuma bisa jamak takdim, nggak bisa jamak takhir, ya. Jadi pas zuhur hujan, wah, masjid nggak bisa dipakai, ya udah kita jamak di waktu asar. Jadi asar aja kita sholatnya, ya. Kenapa? Karena masjid nggak bisa dipakai. Nggak bisa zuhur belum hujan, ya. Kemungkinan hujan di waktu asar, kita jamak di waktu asar, nggak bisa, ya. Jadi harus jamak takdim, nggak bisa jamak takhir. Wa yushrat li hadzal jamak asy-syurut at-taliyah. Syarat karena hujan, syarat jamak karena hujan itu ada 2 syarat. Pertama, an takuna shalah jama'atan bi masjid ba'id urfan, ya, yaitu salatnya di masjid yang jaraknya jauh, ya. Yang kedua, istidamatul matar awwal salatain, ya, hujannya yang diperkirakan sampai di waktu salat yang kedua. Kalau hujannya sudah berhenti sebelum datang waktu salat yang kedua, nggak boleh jamak lagi, ya, nggak boleh jamak. Jadi itu terkait dengan salat jamak dan qasar. Kesimpulannya bahwa jadi dalam perjalanan itu banyak keringanan, antara lain boleh kita menjamak dan boleh kita mengqasar. Jamak adalah menggabungkan salat zuhur dan asar, salat maghrib dan isya.
Kalau di waktu yang pertama itu namanya jamak takdim, kalau di waktu yang kedua itu namanya jamak takhir. Kalau jamak takdim, ya jamak takdim harus berurut syaratnya, harus berurut, ya sebelum tiba waktu salat yang kedua, ya atau sudah tiba waktu salat yang kedua kita masih dalam perjalanan dan harus tanpa diselang, ya tanpa diselang. Tapi kalau untuk jamak takhir tidak harus berurut. Kalau jamak takhir nggak harus berurut, boleh zuhur dulu, boleh asar dulu. Kalau jamak takhir, boleh maghrib dulu, boleh isya dulu kalau jamak takhir. Ya, tapi tetap harus diniatkan menjamak salat di waktu yang pertama. Jadi saat tiba waktu zuhur, diniatkan saya mau jamak salat zuhur di waktu asar. Ya, kenapa? Karena enggak boleh kita melewatkan waktu salat tanpa berniat mau melaksanakan salat. Jadi itu terkait dengan jamak. Adapun qasar syaratnya harus dalam perjalanan. Enggak boleh kita mengqasar kecuali sudah dalam perjalanan, bahkan sudah melewati perkampungan atau melewati kota tempat kita tinggal. Ya, kalau di sini disebutkan sudah tidak terlihat lagi perkampungan. Ya, jadi itu terkait dengan qasar, yaitu meringkas solat yang 4 menjadi 2 rakaat, yaitu solat zuhur, solat asar dan solat isya. Demikian terkait dengan jamak dan qasar. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Yang mana dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya masih merasa kurang detail. Itu untuk sholat dan dalam perjalanan itu kan, untuk mengambil wudhu itu kita cukup mengusap, kalau pakai sepatu gitu cukup sepatu kita ya. Betul. Ini untuk sholat di masjid bisa nggak berlaku? Oke. Atau memang harus di perjalanan di lapangan atau di mana gitu? Terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih. Silakan yang satu lagi, biar ini saya gabung aja. Terkait dengan perkiraan waktu sampai dalam perjalanan ternyata sebelum masuk waktu yang kedua sudah sampai. Dengan sekarang kan ada pesawat yang penerbangan ke Surabaya cuma dari jaraknya ya. Itu bagaimana? Yang pertama, masuk boleh nggak? Karena punya pesawat bisa berjalan sana kan? Ini yang kedua mungkin agak ini tapi karena bagaimana tentang umroh katanya dalam sekali perjalanan umroh hanya boleh pakai satu. Oke. Jadi tapi ada juga yang kedua dia melakukan berulang kali dalam satu kali perjalanan umroh dia melakukan 3 kali. Dia di brosur umroh 3 kali. Nah, teman-teman yang umroh kali ini ya menyampaikan bahwa itu akan masuk akal. Karena bid'ah tidak dilakukan dengan Rasulullah dan bid'ah dolar bid'ah. Sebaiknya bagaimana? Ada juga teman yang mengatakan tuh kita kan balik lagi nanti dari umroh lagi keluar dari Mekah. Maka nggak apa-apa, jadi disamakan seperti itu. Kemudian yang berniat untuk umrohkan orang tuanya setelah dia umroh, dia orang tuanya apa harus kena haid dulu boleh lagi atau kemudian bisa dibuka bisa berjalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab apa? Langsung pertanyaan. Langsung saja jawab ya. Oke, terima kasih ya. Pertama adalah terkait dengan mengusap sepatu ya. Sebenarnya udah kita bahas sebelumnya terkait dengan mengusap sepatu. Mengusap sepatu termasuk keringanan yang diberikan kepada orang dalam perjalanan. Mengusap sepatu itu ada syaratnya. Ada syaratnya. Yang pertama, ya, sebelum dia pakai sepatu, dia sudah berwudu yang sempurna, kakinya dicuci. Ya. Jadi berwudu yang sempurna, nyuci muka, nyuci tangan, usap kepala, cuci kakinya dulu. Ya. Setelah dia berwudu, baru dia pakai sepatunya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ya, sepatunya menutupi kaki yang harus dicuci saat berwudu. Kalau nggak menutupin semua, bolong jempolnya nggak bisa. Ya.
Jadi harus menutupin kaki yang harus dicuci saat berwudu. Jadi nggak ada yang terbuka sedikit pun dari anggota kaki yang harus dicuci saat berwudu. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah kalau dalam perjalanan maksimal 3 hari 3 malam, kalau lebih dari 3 hari 3 malam harus dia buka sepatunya dan dia berwudu seperti biasa lagi. Ya, baru pakai lagi, gitu kan? Jadi 3 hari 3 malam dalam perjalanan. Kalau tidak dalam perjalanan pun boleh kita ngusap sepatu, tapi maksimal 1 hari 1 malam. Yang keempat, sepatunya dipakai buat sampai saat sholat juga. Kalau nggak pakai sepatu saat sholat, maka batal wudunya karena dia belum cuci kaki, ya, belum cuci kaki. Jadi sepatunya dipakai. Jadi tidak berlaku kalau untuk sholat di masjid. Jadi kita berlakunya untuk sholat di luar masjid, kecuali kalau masjid mengizinkan sholat pakai sepatu, ya. Karena dulu Rasulullah sholatnya pakai sepatu karena lantai masjid Nabi itu tanah, ya. Jadi boleh pakai sepatu kalau kita sholatnya di luar masjid. Kalau di dalam masjid karena kaki sepatu harus dicopot, maka harus cuci kaki, Jadi itu syarat terkait dengan ngusap sepatu. Yang kedua, kalau perjalanannya sudah sampai sebelum masuk waktu sholat yang kedua, maka nggak boleh dijamak, ya. Kecuali tempat tujuan kita berangkat dari sini ke Surabaya. Di Surabaya kita tidak berniat tinggal lebih dari 4 hari, maka masih boleh, ya. Berarti kita sampai di Surabaya pun masih musafir kita, ya. Saya di Surabaya cuma mau 2 hari, ya. Nyampe di Surabaya tetap masih boleh jamak, boleh qashar, ya. Sampai balik lagi masih boleh, gitu kan? Sampai dalam perjalanan balik lagi masih boleh. Kenapa? Karena kita tidak tinggal lebih dari 4 hari. Jadi hitungannya 4 hari di luar hari datang dan hari berangkat. 4 hari. Baru itu dianggap mukim. Jadi kalau kita ditinggal di Surabaya 2-3 hari doang, maka berarti kita masih boleh menjamak, ya, walaupun udah tiba di Surabaya. Karena di Surabaya pun masih statusnya musafir, karena tidak berniat mukim lebih dari 4 hari. Kemudian terkait dengan umroh, boleh nggak lebih dari sekali, ya? Dalil umroh boleh berkali-kali itu hadis, ucapan Nabi kata Rasulullah, minal umroh ilal umroh mukaffiratun lima bainahuma. Dari umroh ke umroh menghapuskan dosa antara keduanya. Artinya kalau inti mau dihapuskan dosa, umroh lagi. Mau dihapuskan dosa, umroh lagi. Mau menghapuskan dosa, umroh. Gak ada dari haji ke haji. Ya, gak ada hadis dari haji ke haji. Tapi yang ada dari umroh ke umroh. Berarti umroh boleh berkali-kali. Kalau haji nunggu tahun depan, ya. Kalau haji nunggu tahun depan baru bisa haji lagi. Jadi kalau umroh berkali-kali, dalilnya dari ucapan Rasulullah, ya. Kata Rasulullah, minal umroh ilal umroh, dari umroh ke umroh menghapuskan dosa antara keduanya. Kalau itu mau dihapuskan dosa, umroh lagi. Mau dihapuskan dosa, umroh lagi. Dan nggak harus kita keluar. Bagaimana orang yang tinggal di Mekah coba? Orang yang tinggal di Mekah, gimana dia mau umroh lagi? Harus keluar? Enggak juga kan? Jadi tetap ke miqat gitu kan? Jadi jadi dalilnya bukan bid'ah. Bid'ah itu kalau nggak ada dalilnya. Ini ada dalilnya dari ucapan Rasulullah. Ucapan Rasulullah di atas perbuatan Rasulullah. Ucapan Nabi di atas perbuatan Nabi. Jadi kalau Nabi mengucapkan sesuatu, walaupun Nabi nggak ngamalkan, ya tetap dibolehkan. Walaupun Nabi nggak ngamalkan, tetap dibolehkan. Berdoa kita bebas, doa apa saja. Tapi nggak semua doa dibaca oleh Rasulullah. Apakah kita niru doanya Rasulullah saja? Nabi nggak pernah minta anak. Carikan hadis Nabi minta anak. Ya, Nabi nggak pernah minta istri. Ya Allah pilihkan istri yang nggak pernah. Ya, carikan hadisnya. Ya, tapi ucapannya bebas berdoa. Ya, ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah kata Nabi. Ya, meminta adalah intisari ibadah. Artinya ente minta apa saja. Allah dalam Al-Quran berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qad ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku kabulkan permintaan hambaku. Ya, dengan syarat dia mintanya sama aku. Jadi boleh minta apa saja, gitu kan? Jadi ucapan itu di atas daripada perbuatan, ya. Contoh Nabi nomor 2, ucapan Nabi nomor 1. Ucapan Nabi nomor 1. Kadang-kala Nabi tidak melakukan sesuatu untuk meringankan, ya.
Kadang-kadang Nabi tidak melakukan sesuatu untuk meringankan. Kita salat tarawih berjamaah di masjid itu sepanjang Ramadan, bukan? Kalau dalam hadis Nabi cuma 3 malam ke masjidnya. Kalau Nabi keluar terus di saat ditanya oleh sahabat, kenapa Rasulullah enggak keluar malam yang keempat? Khasyitu an tufradu alaikum, aku khawatir dianggap wajib nanti. Jadi aku khawatir orang mengira, wah malam Ramadan enggak sah salat kecuali di masjid, gitu kan? Jadi khawatir memberatkan. Jadi kadang-kala Nabi meninggalkan sesuatu untuk memudahkan. Untuk memudahkan, bukan untuk menganggap itu enggak boleh. Kalau udah ada ucapan Nabi cukup. Ya, ucapan Nabi tadi dari umroh ke umroh, kata Nabi, dari umroh. Gimana kita ngamalkannya dari umroh ke umroh? Ya umroh lagi gitu kan. Jadi ada batasannya. Hadis ini mengatakan dari umroh ke umroh harus berjarak, harus keluar dulu kota, enggak ada. Ya. Jadi kalau ada yang ngarang-ngarang harus pulang dulu, itu bid'ah berarti. Nambah-nambah hadis. Kecuali Nabi mengatakan dari umroh ke umroh dengan syarat keluar kota dulu. Ya, baru. Jadi enggak boleh nambah-nambah syarat, itu bid'ah juga. Ya, Nabi enggak mensyaratkan sesuatu, lu ente syaratkan, gitu kan? Dari umroh ke umroh, kata Nabi, dari umroh ke umroh, berarti boleh umroh lagi, gitu kan? Boleh umroh lagi. Nabi enggak mengatakan dari umroh ke umroh dengan syarat keluar kota dulu, enggak ada. Ente dari mana syaratnya itu, ya? Jadi Nabi udah mengucapkan sesuatu, cukup untuk kita pegang. Cukup untuk kita pegang, ya, tanpa harus Nabi contohkan. Contoh nomor 2, gitu kan? Contoh nomor 2. Kalau ada contoh lebih baik, gitu kan? Kalau nggak ada contoh, ucapan Nabi cukup, gitu kan? Ucapan Nabi cukup. Nah itu terkait dengan umroh tadi, ya. Jadi boleh kita umroh, sehabis umroh kita ke miqat lagi, gitu kan? Ya, mengumrohkan orang tua, ke miqat lagi, mengumrohkan anak kita, misalnya, gitu kan, yang sudah meninggal, gitu kan, ya. Atau kita umrohkan siapa lagi, ya silakan, ya. Silakan berkali-kali, karena umroh nggak ada batas waktunya. Kalau haji ada batas waktu. Dari haji ini haji lagi tahun depan, ya. Tapi kalau umroh lagi boleh besok, boleh lusa, gitu kan? Nggak ada masalah. Sama dengan salat sunnah. Yang sunnah ini kaidah dalam ilmu fikih. Yang sunnah tanpa batas, yang wajib terbatas, ya. Itu kaidah. Yang sunnah tanpa batas, yang wajib terbatas. Kalau wajib terbatas, zakat wajib 2,5%. Kalau sedekah sunnah 1 triliun pun silakan, ya. Jadi boleh sekarang sedekah, besok sedekah lagi. Tapi kalau zakat enggak, tahun ini, tahun depan lagi, gitu kan. Jadi kalau yang wajib terbatas, yang sunnah tanpa batas, ya, itu kaidah udah, ya. Yang namanya sunnah itu kan tambahan. Mau nambah, silakan tambah, gitu kan. Jadi kalau sunnah itu kan bahasa Arabnya nafilah. Nafilah itu tambahan. Mau nambah, tambah. Ayo tambah lagi, gitu kan. Jadi mau sholat sunnah, ayo aja nggak boleh kita melakukan ibadah di waktu yang diharamkan, itu yang nggak boleh. Tapi kalau umroh tidak ada waktu yang diharamkan. Kalau umroh nggak ada waktu, kalau sholat ada waktu yang diharamkan. Sekarang masih haram sholat, jangan sholat dulu, ya. Sekarang masih haram sholat, ini waktu syuruk masih. Waktu syuruk, Pak, ya. Ini waktu masih diharamkan, harus lewatkan dulu, ya. Lewatkan dulu. Kalau bisa jangan kurang dari 10 menit, ya. Baru kita sholat sunnah, karena ini waktu yang diharamkan, Nabi haramkan sholatnya. Jadi kalau umroh nggak ada waktu yang diharamkan, ulama beda pendapat. Boleh nggak umroh waktu haji? Itu aja ulama beda pendapat. Tapi sebagian ulama mengatakan nggak ada dilarang sama sekali, karena nggak ada ayat, nggak ada hadis yang melarang umroh, gitu kan. Jadi orang haji kita umroh ya silakan, gitu kan. Ya, asalkan inti sudah haji. Kecuali inti belum haji, haji dulu baru umroh, gitu kan. Bagi yang nggak mau haji, ya dia umroh, orang haji, saya umroh, gitu kan, boleh, ya. Jadi umroh nggak ada waktu yang dilarang. Jadi silakan umroh mau sekali, mau 2 kali. Yang nggak boleh kita melakukannya melebihi kemampuan fisik kita. Ya, ente umroh berkali-kali habis itu sakit, itu dosa hukumnya, nyiksa diri namanya. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan celakakan diri kalian, ya. Oke. Udah botak. Yang keduanya pakai silet, lewatkan saja ke kepala, ya. Iya. Jadi dia tetap berusaha untuk mencukur. Pokoknya ada sedikit aja nggak apa-apa, gitu kan. Ya tetap berusaha set, gitu kan, ya. Pakai silet, pakai apa, cukuran. Tetap pakai cukuran, lewatkan ke kepalanya, ya. Kena, alhamdulillah. Nggak kena, nggak masalah juga, ya. Baik, selanjutnya ada lagi 1, 2 ya. Sebelum ke Pak Pulang, ada pertanyaan dari Facebook, Ustaz. Iya, silakan. Dari Bapak
Maman Rusman, tolong ditanyakan kalau jadi TKI di negara orang lain, berarti tidak ada kewajiban untuk sholat Jumat selama dia di negara tersebut. Misal kontrak 2 tahun, berarti selama 2 tahun itu tidak ada sholat Jumat. Itu pertanyaan. Oke, terima kasih ya. Ini saya jawab dulu ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa syarat perjalanan yang membolehkan dapat rukhsah yaitu tidak berniat mukim lebih dari 4 hari. Kalau dia kontraknya 2 tahun lebih dari 4 hari udah, ya. Maka dia harus sholat Jumat, nggak boleh jamak, nggak boleh qasar, nggak boleh dia meninggalkan sholat Jumat, ya. Karena dia sudah mukim di sana. Niat tinggal lebih dari 4 hari itu sudah mukim namanya. Kalau kontraknya 2 tahun dia udah mukim, ya. Jadi ya, bapak-bapak ada yang kerjanya di Jakarta, Pak, ya. Jadi jangan nggak sholat Jumat menganggap musafir dari sini ke Jakarta, Pak, ya. Karena bapak sudah tiap hari di situ. Sudah tiap hari di situ. Kalau tiap hari di situ berarti hukumnya mukim. Ya, hukumnya mukim. Termasuk gini ya, sopir bis itu menurut sebagian ulama adalah mukim. Dia mukimnya di bis. Ya, setiap hari dia di bis sudah, ya. Enggak boleh lagi dia musafir, ya. Karena dia memang mukimnya di bis gitu kan. Ya, jadi enggak bisa dikatakan dia musafir. Ya, kontrak 2 tahun enggak. Jadi ada syarat perjalanan tadi disebutkan, ya, ukuran perjalanan itu perjalanan jauh 81 km. Ya, 81 km. Yang kedua, bukan perjalanan maksiat. Yang ketiga, ya, tidak berniat mukim lebih dari 4 hari. Tidak berniat menetap lebih dari 4 hari. Jadi bapak ke Jakarta, bapak kerja, ada yang tinggal di Bandung, kerjanya di Jakarta. Ya, di Jakarta wajib salat Jumat. Karena dia lebih dari 4 hari, dari Senin sampai Jumat di Jakarta gitu kan, ya, maka dia tetap wajib salat Jumat. Allahu a'lam. Pak Ustadz, zaman sekarang ini kan banyak kemudahan. Katakanlah kalau kita bepergian naik pesawat, dan kalau bepergian misalnya bawa mobil pribadi. Jadi kalau ada orang berpendapat bahwa bagi dia mudah untuk melakukan sholat itu sebagaimana mestinya. Kapan maunya sholat bisa singgah. Atau kalau misalnya di pesawat bisa tayamum. Dalam hal ini apabila dia mengutamakan sholat itu seperti biasa, tidak mengambil keringanan, apakah nilai ibadah dia lebih tinggi atau lebih baik daripada yang orang yang mengambil kesempatan untuk mengambil keringanan tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai sepatu. Kadang-kadang sepatu ini belum tentu menutup mata kaki. Tetapi kita kan biasanya pakai kaos kaki. Kaos kaki itu kan bisa aja dibuat dari kain seolah-olah. Jadi apakah dengan kaos kaki misalnya pergi sholat masuk ke masjid tertutup kakinya sejak awal bisa tanpa dibasuh lagi kakinya, cukup waktu wudhu pertama tadi. Itu aja dulu Pak Ustaz. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang kedua tadi mana? Ada yang kedua tadi? Oke, yang mana nih? Pak Ustaz, urusan umat itu kan banyak sekali, terutama yang saya ingin menyinggung masalah kepemimpinan Islam. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustaz tentang kepemimpinan Islam di masjid atau secara nasional, agar kita bisa bicarakan menghadirkan pemimpin yang adil, amanah, yang sesuai harapan umat. Terima kasih. Maksudnya pemimpin negara atau pemimpin di masjid? Pemimpin, maksudnya kadang ada orang nggak boleh bicara politik di masjid. Oke. Padahal kan itu urusan umat juga. Oke. Oke, udah ya. Ya, satu lagi. Ya. Ini juga ada nih. Ya. Silakan. Kalau Ustaz, secara langsung berupaya Ustaz, mau menanyakan atas sesuatu hal yang Ustaz juga ya. Kita tertinggal sholat dan
itu kondisinya sudah bertahun-tahun, bagaimana cara kamu? Oke. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Ini yang di sebelah ya. Karena dari tadi nunjuk dah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, ini dalam perjalanan, terutama dalam pesawat, kita misalnya terbang dari sini jam 2 malam, kita sering itu nggak tahu kapan paginya. Penerbangan kita itu mencapai 6 jam atau 7 jam. Jadi kalau ke arah sana, arah timur, mungkin kita bisa dapat informasi. Apalagi kalau kita menaiki pesawat yang non muslim, itu hampir kita tidak terlihat kapan waktu kita itu sholat. Jadi ini bagaimana kita cara mengetahui subuh kita itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ada beberapa pertanyaan. Pertama adalah apa hukumnya orang yang enggak mau menjamak dan mengqashar ya, atau tidak menjamak tidak mengqashar? Apakah ada keutamaan ya? Yang enggak boleh itu kita enggak suka. Itu yang enggak boleh ya. Innamal a'malu binniyat, amal sesuai dengan niatnya. Inti enggak menjamak dan enggak mengqashar, kenapa? Jadi segala sesuatu itu enggak bisa kita menghukumin melihat orang sholat dia enggak jamak enggak qashar. Loh, kok enggak jamak enggak qashar? Enggak boleh yang seperti ini kan. Ini adalah rukhsah itu adalah sedekah dari Allah, terima sedekah. Enggak bisa. Tanya sama dia kenapa? Ente kenapa sholat tepat waktu enggak dijamak? Oh, saya kepengen ke masjid terus, kepengen berjamaah terus. Enggak masalah ya. Jadi saya enggak menggunakan jamak ya, supaya saya bisa berjamaah terus di masjid. Boleh, enggak ada masalah. Ya, bukan enggak suka sama qashar, bukan enggak suka sama jamak, bukan. Ya, cuman saya kepengen dapat pahala lebih banyak ke masjid terus gitu kan, supaya kaki saya langsung menginjakkan masjid terus gitu kan. Boleh ya. Jadi tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat, amal sesuai dengan niatnya. Al-umur bimaqasid, segala perkara sesuai dengan maksudnya. Jadi tanyakan kepada yang bersangkutan kenapa. Kalau karena dia enggak suka, wah jamak saya enggak suka. Nah, ini enggak boleh. Enggak boleh enggak suka apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Ya, enggak suka enggak boleh. Tapi kalau alasannya benar ya, karena dia mau ke masjid terus, mau berjamaah terus gitu kan ya, supaya sholatnya khusyuk gitu kan ya. Kalau saya jamak dan qashar sholat sendirian itu enggak khusyuk gitu kan mungkin, maka boleh, enggak ada masalah ya. Jadi masing-masing Allah yang menilai ya, yang mana yang lebih baik buat dia ya. Jadi tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat, amal sesuai dengan niatnya. Yang enggak boleh kita benci ya, enggak boleh benci. Oh, saya enggak suka jamak, enggak suka qashar, itu dosa. Ya, marraghiba an sunnati falaysa minni. Yang benci sama kebiasaanku kata Nabi, maka bukan golongan aku ya. Kemudian terkait dengan sepatu ya, kita pakai kaos kaki. Kalau sepatunya dicopot ya, walaupun pakai kaos kaki tetap enggak boleh ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kaos kaki tidak menjadikan kita boleh mengusap. Ya, karena yang boleh itu sepatu bukan kaos kaki. Ya, menurut mazhab Syafi'i, ada sebagian ulama yang mengatakan boleh kaos kaki. Ya. Kenapa sepatu? Karena sepatu itu dulu di masa Nabi, sepatu itu ini kalau dalam bahasa hadisnya mashul khuffaini. Khuf itu sepatu yang susah dibuka. Dia diikat gitu kan ya. Kalau kita lihat di dia digambar sepatu orang zaman dahulu kan diikatnya sampai ke atas, Pak ya. Nah, itu susah dibukanya. Nah, dan sepatunya juga umumnya dari kulit. Ya, mereka pakai kemana-mana. Ya, masuk rumah pun pakai sepatu, sholat pun pakai sepatu. Jadi sepatunya itu memang nempel di kakinya. Ya, kalau dulu waktu saya di Maroko, orang biasa sepatu itu masuk ke rumah. Jadi nggak kayak di kita ya. Kalau di Maroko orang sepatu masuk ke rumah. Ya, hanya nyopot sepatu kalau kita mau tidur. Gitu kan. Itu pun kadang-kadang tidur kalau sepatunya sepatu kulit itu dia pakai. Sepatu kulit yang ngeper gitu ya. Itu dipakai. Kenapa? Karena dingin. Musim dingin, Pak. Kalau udah musim dingin, kalau nggak pakai sepatu itu menggigil, Pak ya. Jadi minimal pakai kaos kaki yang tebal. Jadi kalau sepatu seperti itu yang nempel terus di kaki, ya ini boleh kita usap saja.
nempel terus di kaki. Jadi kaos kaki tidak. Dalam mazhab Syafi'i, kaos kaki itu ada di kitab ini, kitab Fiqhul Manhaji ya. Udah pernah kita bahas sebelumnya, kaos kaki termasuk tidak termasuk yang boleh kita mengusapnya. Ya, harus dicopot kalau kaos kaki. Harus sepatu yang menutupin. Adapun dia pakai sepatu ya, lalu sepatunya enggak sampai ke mata kaki, dia tambahin kaos kaki, insya Allah boleh. Ya, jadi tertutup semua bagian kaki yang dicuci saat berwudu ya, walaupun ditambahkan sedikit kaos kaki di atasnya. Boleh insyaallah ya. Karena sepatunya enggak dicopot gitu kan. Karena kurang tinggi sepatunya, dia tambahkan kaos kaki. Kemudian terkait dengan kepemimpinan Islam ya. Boleh kita bicara kepemimpinan ya. Orang aja di mana-mana bicara kepemimpinan, Pak. Ya, masa di masjid enggak boleh? Ya. Orang sekarang bicara Pilpres 24 gitu di mana-mana. Masa kita di masjid enggak boleh ngomong, ya? Di mana-mana pilpres gitu kan ya. Ya bagikan santunan anak yatim aja bicara pilpres gitu kan ya. Bagian santunan anak yatim aja pakai jilbab pakai apa gitu kan ya. Jadi ya orang udah, jadi di mana-mana orang boleh berbicara sebenarnya, enggak ada masalah ya. Yang enggak boleh adalah menghasut. Ya, menghasut, mengumbar kebencian itu ya nggak boleh ya. Kalau kita mengajak, silakan diajak siapapun ya. Silakan diajak siapapun untuk apapun selama itu baik. Ngajak kepada kebaikan itu dibolehkan ya. Karena Quran berbicara tentang kepemimpinan ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya, laki-laki pemimpin bagi kaum wanita gitu kan. Jadi itu udah bicara, Quran udah berbicara jadi tentang kepemimpinan. Ya ummukum aqra'ukum li kitabillah, yang menjadi imam kalian, yang paling bagus bacaan Qur'annya itu kepemimpinan juga ya. Bukan imam sholat saja, itu imam segalanya ya. Jadi kalau milih imam itu harus yang bisa baca Qur'an, yang ngerti isi Qur'an, yang ngerti sunnah Rasulullah, yang ngerti sholat, yang sholat pastilah ya. Yang sholat, kalau nggak sholat jangan dipilih ya. Itu bicara kepemimpinan, hadis bicara, Qur'an bicara ya. Bolehlah kita ngajak orang, pilih yang baik, pilih yang soleh, boleh, nggak masalah ya. Jadi ya, di mana-mana boleh berbicara, bukan kita karena ini hal yang biasa. Kita ngajak orang memilih yang terbaik, gitu kan? Pilih yang terbaik. Salat yang sudah bertahun-tahun, nggak ada qadoknya kalau kita nggak tahu berapa jumlahnya. Ya, kalau nggak tahu berapa jumlahnya cukup taubat. Taubat syaratnya ada 5. Minta ampun sama Allah, menyesal ya, menyesal karena sudah meninggalkan sholat bertahun-tahun ya. Yang ketiga, bertekad tidak mengulangi kembali. Yang keempat, ganti dengan kebaikan yang banyak, banyakin sholat sunnah ya. Kalau dulu nggak bayar zakat, nggak tahu lagi berapa jumlahnya, banyakin sedekah sunnah. Kalau dulu banyak nggak puasa, banyakin puasa sunnah ya, ganti dengan kebaikan yang banyak. Yang keempat, yang kelima, kalau itu terkait dengan hak manusia harus dikembalikan atau minta ridho kepada yang bersangkutan. Jadi sholat yang dulu-dulu yang sudah bertahun-tahun yang nggak tahu lagi berapa jumlahnya, cukup dengan taubat. Ya, taubat 5 syarat tadi terpenuhi, maka insya Allah ya sah ya. Asal jangan diulangin lagi, gitu kan? Jangan diulangin lagi. Kalau kita di dalam pesawat ya, dalam pesawat waktu yang berlaku adalah waktu negara setempat. Waktu negara setempat ya. Kalau di pesawat itu biasa di ini ya, waktu setempat jam sekian. Ya kira-kira lah. Kira-kira ya. Kira-kira jam 5 gitu kan ya. Antara jam 5 jam 6 gitu kan ya, kira-kira ya. Itu kita ijtihad namanya. Kita udah berusaha semaksimal mungkin sholat tepat waktu. Ya kita nggak tahu matahari terbit di negara tersebut jam berapa, setengah jam sebelumnya ente laksanakan sholat subuh. Kapan matahari terbit di negara setempat, negara yang kita berada di bawahnya. Makanya dalam Islam boleh kita menjamak, karena susah menentukan waktu kalau dalam pesawat ya. Kalau kita berangkat dari Amerika ke sini, Pak, itu waktunya cepat. Sangat cepat karena berlawanan dengan arah matahari. Ya, jadi kalau kita dari Amerika, cepat sekali, Pak ya. Waktu tahu-tahu udah jam berapa gitu, cepat sekali ya. Makanya boleh dijamak. Nah, untuk subuh ya kira-kira lah. Kira-kira. Kalau kita sudah berusaha maksimal, yang penting takbiratul ihram pas waktunya. Ya. Intinya waktu subuh itu ya perhatikan matahari terbit.
jam berapa matahari terbit di sana, bisa kita lihat dari jendela, Pak, ya. Kalau kira-kira sudah mulai ada merah-merah, salat, Pak, salat subuh. Ya, sudah mulai agak terang dikit gitu kan subuh, ya. Jadi jangan sampai terang banget matahari udah terbit, ya. Jadi udah mulai merah-merah itulah langsung subuh, ya. Salat subuh. Jadi bisa dilihat dari jendela. Kalau kita nggak tahu jam negara setempat, kalau kita tahu jam negara setempat kapan terbitnya, setengah jam sebelum terbit usahakan kita sudah sholat, ya. Wallahu a'lam. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mohon ampun. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan salehah. Yang sakit Allah sembuhkan dia dari penyakitnya. Yang ingin mendapatkan jodoh Allah berikan jodoh yang terbaik, yang soleh dan salehah. Yang ingin mendapatkan keturunan Allah berikan keturunan yang soleh dan salehah. Dan kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu salat berjamaah di masjid dan memakmurkan masjid. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat isya, silakan kita di menu hari ini nasi kuning di